Halo, kita ketemu lagi ya. Kemarin saya sudah banyak berbicara tentang dasar iman percaya kita dan hari ini saya akan lebih umum ya, akan lebih praktikal. Bagaimana kita harus terus berpegang sebetulnya pada prinsip iman Kristiani itu dan memilih melakukan hal apa yang sejalan dengan apa yang kita percaya. Nah, agak sulit untuk convey ini kalau saya bicaranya itu di platform yang umum karena em, saya harus memparafrasekan semua firman itu. Tapi di kelas ini saya sangat diberkati karena saya merasa semua tuntunan firman itu itulah yang paling cocok. Karena buat saya analogi kita melihat anak autistik itu seperti Tuhan melihat kita. So spiritually, I think kita semua adalah autistik. Karena kan kita nggak ngerti, kita nggak bisa comprehend maunya Tuhan apa. Kita sudah terpisah dari kebenaran. Jadi Tuhan itu tuh gimana ya dia mau convey kebenaran itu ke kita. Nah itu sama. Kita gimana caranya ya mau menjelaskan kepada seorang anak autistik itu tentang ini, tentang itu. Ada pertanyaan tentang ibu gimana caranya mengajarkan tentang seksualitas ke band gitu ya. Boro-boro seksualitas kan yang biasa-biasa aja tuh gimana gitu ya. Kalau kita tidak punya way of communication. Kan kalau untuk berkomunikasi itu dua-duanya harus mengerti eh, atau mempunyai persepsi yang sama terhadap sesuatu. Contoh misalnya, kalau kita bilang handphone, ya kan, aku mesti bisa tanpa lihat handphone. Kalau saya bilang handphone, si orang yang kita ajak berkomunikasi itu sudah mesti tahu bahwa yang dimaksud dengan handphone itu adalah ini. Jadi uh, untuk membangun seorang anak autisme itu kita membangun itu dari dasar banget, ya kan? Dari nanti uh, mengenali benda, mengenali kata kerja, dan lain-lain. Nah, itu dilakukan di terapi. Mau metodenya child-led, mau metodenya parents-led, itu it's another thing. Dan itu perlu hikmat dari Tuhan mana metode yang cocok yang kita pakai untuk anak kita, untuk jenis anak kita. Karena kemarin kita tahu bahwa setiap anak berbeda-beda, ya kan? Tapi secara prinsip, kalau menurut saya, secara prinsip itu prinsip kerajaan Allah yang paling penting adalah unconditionally love. Kita start dengan love yang seperti itu yang adalah bensin atau energi untuk kita bekerja. Kalau kita nggak punya itu, kita nggak punya yang namanya Allah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita baru bisa mengasihi. Wah, kita akan habis bensin di jalan, ya. Nah, jadi itu ya. Kalaupun saya pindah ke praktikal, saya tidak mau meninggalkan prinsip itu. Karena nanti kalau Bapak Ibu dan Saudara lihat di dalam pengejauhan tahannya dengan teori-teori dan metode-metode yang ada di dunia ini, itu nanti ada yang kok ini ya, dan kita discern, roh kita tahu, this is not what God wants. Tapi kita kadang-kadang nggak bisa memprotes atau kita nggak bisa uh, mendobrak karena sudah terjadi sistem di dunia ini. Tapi setiap parents bisa melakukan kasih di rumah masing-masing. Katakan anak ini sekolah atau anak ini um, harus bergabung dengan orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, nggak apa. Yang penting kita mengasihi dia unconditional. Jadi ada beberapa data ya di Jepang, ada daycare yang ada isi anak autisnya. Hanya seminggu sekali dia mendapatkan pendekatan yang unconditional. Itu ternyata cukup menurunkan tantrum dia, marah dia yang tanpa alasan kata orang, padahal ada banyak alasan cuman kita nggak tahu. Nah jadi setiap anak itu ternyata kalau dia mengalami dikasihi from time to time, dia akan tenang. Itu penting banget. So love is really the remedy. But what kind of love? Karena ada kasih dan kasihan. Ada yang tidak, oh, kasihan ya. Kasihan yuk, kita ini yuk, bolehin semuanya. Jadi karena kasihan kita bolehin semuanya. Itu juga bukan kasih. Ingat kan? Kasih ada di 1 Korintus 13 ya. Seperti apa? Kasih itu juga nggak bersuka cita kalau ada ketidakadilan. Kasih itu juga artinya memberitahu sesuatu yang harusnya begitu tapi dengan cara yang baik. Ya kan?
So, kasih and kasihan is very, very different. Okay? Jadi, jangan lupa selalu begitu. Tapi cara kita meniru karakter Yesus. Yesus itu kalau menegur, perhatikan. Dia ada dua karakternya. Dia lembut, tapi dia tegas. Kita perlu Roh Kudus untuk bisa melakukan. Oke. Nah, eh, yang pertama nanti saya akan sedikit menyentuh praktikal. Jadi saya akan putar film, saya akan putar video-video saya ngajar, tapi ini di umum. Gitu. Tapi kemarin ada juga yang bertanya, kita akan diajar nggak sih caranya? Uh, Sekilas untuk pengetahuan ya. Nah, saya sampai anak saya usia 18, itu saya pakai metode yang umum. Ya. Tapi setelah anak saya umur 17-18, saya masuk dan berkenalan lah dengan metode yang namanya child-led. Maksudnya jenisnya child-led. Jadi kita goalnya membangun jembatan, membangun kepercayaan, membangun relationship dengan anak kita. Prinsip-prinsipnya nanti saya uraikan, bisa lihat, saya akan tampilkan juga contoh-contohnya, video-video aku. Tapi remember, ingat bahwa setiap anak berbeda ya. Jadi, apakah ini metode akan cocok buat anak saya? Belum tentu. Tapi prinsipnya pasti. Ya, makanya prinsip dari semua ini, terutama metode yang terakhir saya ambil ini adalah metode yang sesuai banget dengan prinsip kerajaan Allah. Jadi itu saya ambil walaupun anak saya udah usia 18. Saya di kelasnya itu satu satu kelompok sama semua orang tua yang anaknya umur 5, 3 gitu. Saya 18 gitu. Bingung orangnya, 18 ngapain aja lu gitu. Tapi nggak apa-apa. Pokoknya demi ya, demi seorang anak yang sudah Tuhan percayakan pada saya, kita harus melakukan segala sesuatu yang dengan baik. Ya. Nah, jadi ada banyak metode, tapi carefully lihat, oh ini adalah metode yang diperlukan untuk saat ini. Ya. Tapi begitu anak itu ada di rumah, aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, suami saya tuh, mau hari ini nggak mencapai apapun, tetap perlu. Persis seperti Tuhan memeluk kita. Oke? Okay? Nah, uh, jangan lupa kita harus melihat segala sesuatunya ke ini, ke dampak tubuh ganti orang, tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita harus melihat itu, baik dari sisi anak maupun dari sisi orang tua. Nah, saya mau mengajak kita untuk melihat sesuatu yang saya rasa adalah pencerahan besar yang membuat hidup saya jadi mulai terang, yaitu dengan memandang dari sisi semua yang kita ajarkan ke anak kita, mau itu tentang kata benda, kata kerja, tentang macam-macam, tentang bahasa, tentang kata, mau mengucapkan kata, mau melakukan sesuatu, mau makan sesuatu dan tidak makan sesuatu, semua itu tadinya saya nggak bisa melihat ini, tapi setelah ada pencerahan bahwa semua yang diajarkan itu adalah benih atau seed, benih yang ditanam. Nah, kalau parents bisa ditemani oleh konselor melihat ini, fokusnya akan kepada gimana supaya benih itu tumbuh, ya kan? Jadi nanti fokusnya beralih, bukan hanya kenapa harusnya dulu saya nggak suntik anak saya dengan MMA dan itu ada pertanyaan juga seperti itu ya. Bisa kalau anaknya lagi nggak enak badan, lagi panas terus divaksin. Iya bisa aja semua, nggak usah vaksin MMR, vaksin apa aja juga bisa karena dia lagi nggak kuat badannya kan. Nah, tapi apapun juga bisa membuat misalnya ibunya nggak tahu kemana pas mbaknya jatuh anaknya bisa aja gitu, nggak tahu. Tapi pokoknya faktanya kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang kita nggak bisa bilang gini, coba dulu. Ya betul, nggak apa-apa itu kita boleh temenin, tapi itu nggak mengubah apa-apa. Tapi kalau kita melihat, oke, anaknya sudah keadaannya begini.
Di dunia ini banyak metode mengatakan gimana caranya kita mengajar dia supaya dia bisa jalan di jalan yang semakin mirip dengan orang biasa. Terjemahkanlah itu sebagai benih, benih. Jadi di otak kita, di pikiran kita, di persepsi kita itu benih. Kita belajar dari Alkitab, benih itu gimana caranya supaya bertumbuh? Tanahnya ditemburkan. Apa tuh tanahnya? Kalau anak-anak ini ya tanahnya adalah tubuhnya, duanya. Ya kan? Kenapa? Kalau Bapak Ibu sering dengar itu makanannya diatur, nggak makan yang manis-manis, nggak makan yang eh, goreng-goreng, dan ini dan itu. Wah, dulu kita beberapa puluh tahun yang lalu itu begitu melihat anak kita, aduh, gak boleh ini, gak boleh itu, kayaknya udah masuk penjara deh kita. But you know what? 20 tahun kemudian, sekarang ini, makanan-makanan mereka lah yang menjadi makanan-makanan yang paling mahal dan top. Ya kan? Sekarang kan gluten free snack dan lain-lain itu dimakan bukan hanya anak autis, sama orang-orang yang ingin sehat. Sih, kita lebih baik kita bilang, thank you God. Kita udah 20 tahun lebih dulu daripada orang sekarang ribut-ribut lah, jangan minum gula dan lain. Pada zaman itu kita udah no Coca-Cola, no whatever. Karena demi untuk anak ini, supaya kita kalau nanam segala sesuatunya, reaksi tubuhnya bisa menerima dengan baik. Bukan ada reaksi alergi, reaksi penolakan, sehingga anaknya bisa konsentrasi. Sehingga jiwanya bisa happy dalam menerima pelajaran. Gak pernah sesuatu yang Tuhan izinkan itu 100% kayaknya jelek. Tenang aja. Terus, kalau benihnya kita tanam, benihnya juga harus benih yang bagus kan? Nanti kita akan lanjut berpikir, metode apa yang akan kita kasih? Bahan ajar apa yang kita kasih? Kalau aku, nomor satu, bahan ajarnya. Anak ini harus bisa dengar, anak ini harus bisa baca, anak ini harus bisa mengerti, karena aku mau nanam firman Tuhan. Hidup di dunia ini, oke lah 100 tahun kan. Habis itu kan kita di kekekalan. Dan kita untuk hidup di kekekalan, anak kita ini juga perlu pengetahuan tentang Tuhan Yesus. Gimana nih caranya ngasih tahu? Terbuka jalan ternyata. Anda bisa lihat nanti di video. Tapi yang penting minta sama yang punya kuasa. Tuhan, aku mau anakku mengenal Engkau. Entah bagaimana caranya. Nah, itu benih. Tapi untuk mengenal Tuhan Yesus, dia mesti mengenal benda, mesti mengenal action, mengenal kalau nggak gimana dia bisa ngerti bahwa Tuhan itu bangkit dari kubur? Gimana caranya? Ya kan? Ada satu anak teman saya tuh sampai sekarang dia pakai kurikulum Christian International School dan dia udah hebat banget, jauh lebih hebat dari anak biasa. Bisa, dia tetap belum bisa bicara. Bisa Bapak Ibu, ya. Jangan takut. Nah, jadi benih, benih yang ditaruh, ya kan? Jadi kita harus memberi pupuk, menyiramnya, merawatnya. Karena mau tumbuh kapan? Wah, dulu tuh saya terbuka lagi ada salah satu ibu yang sangat beriman ya, dibilang gini, ini adalah pohon bambu, anak-anak. Kalau pohon cabai 15 menit, 15 hari itu dipasang udah tumbuh semua. Tapi anak-anak kita ini pohon bambu atau pohon jati. Berapa lama lagi baru tumbuh? Yang penting kita jangan pernah berhenti memupuk, menyiram, merawat sampai itu tumbuh. Wah, itu saya pegang loh sampai sekarang. Terus ada teman saya satu lagi bilang, terus nih gimana kalau anak itu sampai nanti lu mati dia nggak ngapa-ngapain? Waduh, saya runtuh lagi deh dengar itu. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini pasti ada jawabannya, cuma saya belum tahu. Itu saat. Ya ini pernah nih suami saya udah lihat saya tuh berpuluh-puluh tahun nggak mau pergi kemana-mana, nggak mau menikmati apa-apa, nggak mau nonton, nggak mau apa. Saya suami saya bilang, oke, Nia, kita jalan-jalan yuk, kita jalan-jalan. Anak-anak udah gede, yang lain udah gede. Anak-anak jaga band.
Kita jalan, aduh di sepanjang jalan aku nangis mikirin si Ben. Kita jalan-jalan ke Sagrada Familia, sebuah gereja yang keren banget di Spanyol, dan waktu itu belum jadi. Kalau sekarang kan udah jadi. Suami saya tahu saya suka banget di bus waktu kita mengikuti tour, orangnya ngomong gini, yang ngomong di earphone, dia bilang penciptanya ini, si Gaudi itu adalah orang yang sakit-sakitan. Dia sakit-sakitan, terus dia eh, ingin sekali sebetulnya pergi ke alam. Makanya eh, karya dia nggak pernah ada garis lurus. Karya dia itu selalu garisnya bengkok-bengkok. Karena dia mengingat alam itu nggak ada yang lurus garis. Alam itu seperti itu. Ya, seperti itulah sih Gaudi. Tapi ada satu yang ting. Jadi ada wartawan yang nanya sama si Gaudi. Gaudi, ini masih banyak sekali yang belum selesai. Jadi si Gaudi ini membuat Sagrada Familia itu bukan step by step begini. Dia bikinnya satu sisi dulu sampai ke puncaknya. Sisi-sisi yang lain belum. Tapi dia udah cancangkan sisi ini sampai ke puncak. Jadi mau nggak mau, dananya kan kurang waktu itu. Mau nggak mau nanti kalau pemerintah mencari dana, semua harus akan nempel sampai ke puncak. Jadi nggak pernah ada itu yang namanya bangunan itu nggak selesai di sini. Karena satu sisi udah ada di sini. Terus dia jawab apa? Dia bilang, my client. Karena dia kan bangun gereja. My client itu eternal. I'm very positive. I'm very convinced that my client, saya tuh yakin banget klien saya ini, klien itu Tuhan, itu pasti yang akan menyelesaikan. Aku habis itu, bangun lagi. Yes! Jadi, deh, ya tubuh, ya jiwa, nyoroh kan. Tubuh, jiwa. Rohnya sama jiwanya bangun. Tubuhnya catching up. That is why aku pikir konselor yang paling penting adalah menjaga hati orang tua. Supaya hati orang tua ini nggak drop. Kenapa? Karena perjalanan untuk tubuh ini lama. Untuk si tubuh ini bisa nanti catch up dengan ini, itu lama. Tapi kalau kerjain terus, konsisten, dia pasti akan nyampe. Dia pasti akan tumbuh terus. Tapi yang ini, jangan buang waktu. Jangan buang waktu. Gimana caranya? Nanti kita lihat. Jadi, benih-benih tumbuhkan. Terus di Alkitab kan dibilang, petaninya kan pulang, tidur, yang menumbuhkan Tuhan. Kan nggak tiap hari tungguin ibu, benihnya kapan yang munculnya. Kita aja kalau zaman dulu, ibu kita bikin kue, itu saya paling bandel. Saya suka pengen lihat udah jadi apa belum. Begitu saya buka, bantet kuenya kan. Nah, kayak gitu. Jadi, waktu kita mengiring parents, kalau parents bilang, oh tapi kok belum nih? Ya, kita kue kalau dibuka, bantet kan. Yang penting kita nyiram. Nyiram dan kita baca. Bahwa semua yang kita kerjakan ini, karena kita kerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya tidur, semua pasti akan. Tapi apakah itu langsung akan sesuai dengan apa yang kita mau? Itu masalahnya. Karena dia dan kita semua adalah bagian dari sebuah rencana besar. Nah, ini. Kita dan parents sering nggak? Waktu Tuhan itu tidak sama ukurannya dengan kita. Kita mau semuanya kita tanam itu tumbuh segera dan dapat dilihat hasilnya dengan mata fisik. Kalau bisa secepat mungkin. Tapi kita tidak sadar bahwa kita semua ada dalam keharmonisan dan berjalan bersama dalam sebuah orkestra besar yang namanya rancangan Allah. Bahwa dia mempersiapkan seseorang untuk sesuatu tugas yang hanya dia yang dapat melakukannya. Jadi, entah namanya siapa ini, cuma dia yang bisa melakukannya menurut Tuhan. Jadi Tuhan sudah nanam terus di dia. Yang nanam itu Tuhan melalui kita. Nanti
yang pakai Tuhan. Kita nggak tahu kapan itu dan mungkin kita malah nggak ngeh. Kita pikir belum padahal udah dan sedang dan berlangsung terus. Ya. Nah, bahwa Dia Allah Tuhan mempersiapkan seseorang untuk suatu tugas yang hanya Dia yang dapat melakukan. Maksudnya orang itu yang dapat melakukan. Apa sih ilustrasi ya? Di kita di dunia ini orang kan taunya seorang itu harus berprestasi. Jadi uh, prestasi mendahului baru semua diakui, baru nanti semua ditambahkan ke dia. Itu kan siklus dunia ini. Tanpa sadar kan kita jadi bangga sama anak ini, which is okay. Tapi di kerajaan Allah kita start bukan. Kita start dengan diterima dulu. Karena kita diterima, dikasihi, maka kita didukung terus karena kita diterima. Kita didukung terus, kita penuh dengan kasih karunia. Maka nanti orang akan lihat, wow, semua akan ditambah. Very different. Diterimanya juga karena kasih karunia, bukan karena kehebatan. That's why siklus untuk anak. Ada pertanyaan, gimana kalau dia bukan orang percaya? Nggak apa-apa. Nggak usah menyebut nama Tuhan Yesus, tapi kerjakan dan katakan yang seperti ini. Ya, bahwa kita menerima dulu. Habis menerima dia didukung, baru bisa berprestasi. Jangan kayak di dunia ini, prestasinya mana? Akhirnya semua pada stres. Yang normal malah jadi anak-anak stres, bipolar, dan lain-lain. Yang autis malah pelan-pelan jadi orang. Can you imagine dunia ini? Oke. Okay. Nah, tapi ini yang membuat saya jadi tenang. Pencerahan yang satu ini, mendapatkan pencerahan ini. Bagi Tuhan, keberadaan tiap kita itu, ternyata, please remember this, ada kaitannya dengan fase-fase hidup kita. Siapa yang mendapatkan dampak dari hidup kita? Bukan apa titel kita, tapi ada nggak orang-orang yang mendapat dampak dari hidup kita? Itu buat Tuhan. Dan juga tergantung dari zaman kita hidup. Zaman apa? Koordinat hidup kita ada di sebelah mana? Di waktu yang mana? Ya itu semua sangat kompleks. Itu di luar comprehension kita ya. Kemampuan kita mengkomprehend. Sementara kita hanya tahu apa yang keren ya di zaman ini. Dan semua yang terjadi pada kita sekeluarga seakan katakan itu kalau aku dapat pencerahan ini, itu sejalan dengan peran apa yang Tuhan rancangkan dalam rancangan besar. Semua talenta kita dan lain-lain itu udah diatur. Dan ketika itu mata saya terbuka akan hal ini, wow, saya segera dapat mengerjakan apa saja untuk keluarga saya dan anak saya. Apa saja yang baik, karena saya sadar yang punya rencana besar itu bukan saya. Tapi tugas saya adalah nah, kalau kita nggak dapat ini, kalau saya waktu itu belum dapat ini, saya akan selalu jatuh bangun. Engine saya tuh pasti akan kehilangan bensin terus. Udah kerja gitu, gini aja gimana sih kok masih kayak gini. Tapi kalau kita punya visi itu bahwa, come on, ini semua bukan proyek gua, aku pekerja. Dan kita pasti akan nangis terus, tapi kita akan nangis. Karena kita tahu siapa yang kita percaya dan kita tahu siapa kita. Ya, nah ini yang saya pikir counselor perlu pegang as a belief system. Demikian juga orang tua tanpa tahu bakal jadi apa, tapi lakukan semua dengan baik karena kita ada dalam rancangan besar sekali. Dan walaupun kita sangat amat kecil, ya sebuah nokta di dalam alam raya ini seperti anak yang dengan kondisi autis ini di mata Tuhan related to his grand plan. Ini imagine Tuhan yang begitu hebat dan anak kita yang autis ini buat dia penting. Kok bisa? Nih, aku kasih contohnya ya. Peristiwa yang nampaknya kayak kecil ya kita.
tapi dampaknya luar biasa. Maka even nama mereka tidak tercatat, tapi banyak sekali yang mendapat kebaikan daripada yang mereka kerjakan. Contoh, gadis Namaan, Naaman, balik. Gadis Naaman. Nggak pernah ditulis namanya. Satu lagi, pemilik kandang tempat Tuhan Yesus lahir. Nggak pernah ditulis nama yang membukakan pintu ya. Nah, itu pasti penting ya teman-teman. Di sepanjang hidup gadis itu dan pemilik penginapan itu, Tuhan sudah kerjakan berbagai peristiwa, pelajaran, pengalaman iman, sampai mereka itu dapat melakukan atau menjawab di kesempatan-kesempatan tersebut. Apa yang harus diperbuat berkaitan dengan sejarah umat manusia. Actionnya kan nggak aneh-aneh, cuman silakan, ya kan? Si gadis lama cuma bilang, "Hmm, kayaknya, kayaknya di sana ada deh nabi hamba Allah." Situ aja deh. Cuma gitu, tapi dampaknya besar banget. Nah, pasti Tuhan yang mempersiapkan hal-hal buat anak-anak kita ini. Dan kita tidak pernah tahu misteri sekali cara kerja Tuhan itu. Tidak bisa terjangkau. Bisa terjadi munculnya seorang anak autis di rumah orang percaya. Itu sebuah holy discontentment yang membuat orang serumah tuh puntang-panting. Tapi jadi lebih banyak melakukan hal yang baik, melakukan hal yang sehat, dalam rangka untuk memelihara dia, tapi ikut sehat kan. Ya kan? Dan keluarga ini akan muncul menjadi keluarga yang dapat memberkati orang lain. Dan dari orang lain yang terberkati oleh keluarga yang notabene jadi begini karena ada seorang anak yang istimewa di rumah. Aku udah gak nyebut autis, aku bilang dia istimewa. Orang tersebut dipakai Tuhan jadi seseorang yang menyelesaikan berbagai masalah lewat orang-orang di sekitarnya. So by being him. Ya, di dunia ini yang masuk berita hebat itu ya orang hebat tersebut, tapi di kerajaan Allah Tuhan dan malaikat tahu persis gara-gara siapa ini jadi semua begini. Ya, tambah Billy Graham, dia amat spektakuler, tapi kan Tuhan tahu siapa yang memulai itu. Ya pendeta yang khotbah di kemah di pinggir kota itu kan yang membakar semangat dia. Itu di kerajaan surga lain buat buat Tuhan pemahamannya daripada kita ya. So put in mind, keberadaan anak ini harusnya membuat semua jadi lebih baik. Karena kita semua adalah sekrup kecil di dalam sebuah bangunan besar. Tapi walau sangat kecil, keberadaan ini penting. Put in mind and put in our hearts. Setiap kita penting bagi Tuhan. Dan anak ABK sangat amat penting. Ini mesti di-convey Bapak Ibu ke orang tua kita. Digambarkan di Alkitab, anak-anak kita itu, aku senang sekali kalau dengan eh, kesan-kesan di hati Anda semua ya, yang didapatkan oleh satu orang peserta yang bilang materi 1 dan materi 2 itu bukan hanya berlaku untuk anak-anak ABK, tapi bagi semua anak dan semua orang tua. Yes, you are so right. Aku tuh sangat kagum akan kerja Roh Kudus ya di hati Anda semua. Nah, betul. Semua tuh harusnya diperhatikan seperti ini. Ya, terutama kalau mereka jatuh, pelajarannya jelek. Jangan kita ikut-ikutan mukulin dia. Nah, di Alkitab, anak-anak kita dan sebetulnya semua orang yang telah dipanggil menurut kasih karunia itu digambarkan sebagai anak panah atau arrows. Anak panah ini ada di tangan pahlawan. Dan yang dilakukan pahlawan kita itu, Bapak kita itu, Tuhan Yesus itu. Anak-anak panah ini ditaruh, disimpan di sebuah tabung. Nah, sebelum disimpan di tabung itu, apa yang dilakukan oleh pahlawan ini? Pahlawan ini mengasah. Aduh, sakit banget kan kalau dipasang. Kita ini semua anak panah, Bapak Ibu juga semua. Itu kita lagi diasah. Kalau kita lagi diasah, buset, sakitnya kayak apa?
Tapi kenapa kita diasah? Supaya tanya. Dan kalau nanti dia menemui sasaran, dia akan tertancap di situ. Kalau anak panahnya letoy, gimana caranya? Ya kan? Nah, terus anak panah ini taruh dalam tabung dan disimpan dengan aman di situ sampai tiba waktunya. Nah, ini bisa diterjemahkan orang tuanya, aduh kok masih kayak gini-gini aja, orang lain udah begitu. Lagi ditanam, lagi disimpan di tabung. Kalau tanaman ini jati, munculnya bukan 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 sekarang-sekarang, tapi entah kalau muncul keren banget, harganya mahal, kan? Nah, pahlawan ini menyimpan anak panahnya di tabung sampai tiba waktunya yang tepat dia dipakai. Dan dipakai cara apa? Pahlawan yang tahu, bukan kita. Pahlawan ini butuh si anak panah ini. Dia akan ambil lalu ditaruh di busur. Nah, ini dia. Ditarik lagi. Aduh, ya kan? Aduh, waktu dia stretch ini sakit lagi. Kenapa? In order supaya dia bisa melenting. Melenting jauh. Kualitas anak ini juga menentukan. Ya. Kualitas anak panah ini itu menentukan seberapa tepat dia akan mengenai sasaran. Kualitas itu apa? Nah, contoh nih, anak kita, katakan anak kita yang biasa gitu ya, mau jadi dokter, mau jadi psikolog, itu bagus. Itu akan memperlengkapi dia menjadi seorang yang cakap. Gitu. Makanya orang-orang yang anaknya autis bilang, aduh anak saya nggak bisa jadi dokter. Tapi ingat teman-teman, ini menarik wahyuan dari anak panah ini. Aku dapat ini bersama-sama dengan Ben waktu kita berdua kursus Kairos. Jadi, kualitas anak panah itu ada tiga ya, dipenentukan. Kalau kita ibaratkan manusia. Ujungnya itu ada batangnya dan bulunya. Ujung itu harus tajam. Ujung itu ibarat skill. Batang ibarat karakter. Dan bulu itu adalah keterdekatan dengan Tuhan. Itu perumpamaannya. Jadi, skill itu ternyata hanya sepertiga loh dari kualitas anak panah. Ya. Kenapa? Karena, ngebayang nggak kualitas, kita bicara kualitas. Kalau skillnya keren banget, tapi karakter sama keterdekatan Tuhan gak bagus, maka anak-anak ini akan jadi monster. Ya, terutama anak-anak Kristen. Aduh, ini sosok orang Kristen yang sering mempermalukan korpsnya. Skillnya keren banget, karakternya nggak ada. Boro-boro dekat dengan Tuhan. Gak bisa memberikan bisikan yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi penting banget supaya kita bisa melakukan ketiganya. Nah, skill mungkin untuk anak kita yang autis agak lama bisa didapat. Tapi karakter dan keterdekatan sama Tuhan enggak. Saya ingatkan kemarin. Tapi ini dua bisa dihancurkan dengan sikap hati orang tua. Nah, potensi ada. Jadi di situ makanya menurut aku the real battle yang awal dari konselor ini adalah menjaga terus hati orang tua, menjaga terus imannya supaya jangan jeopardizing apa yang sedang Tuhan bangun di sini, ya kan? Disitulah tantangan karena setiap anak autis ini termasuk yang dikatakan di dunia ini berkondisi autisme pasti punya sesuatu yang terpendam, potensi. Harta karun itu tidak pernah muncul di permukaan kalau jadi loh, ya kan? Very likely menggalinya itu penuh dengan teknik, penuh menggalinya nanti kita tunjukin deh itu sekelumit aja dan berbeda dengan apa yang terjadi di mainstream. Jadi orang banyaknya sekarang kan ini anak-anak harus masuk mainstream bagaimana caranya itu akhirnya. Tapi ada yang rusaknya nggak terlalu banyak dia bisa catch up.
Tapi kalau yang rusaknya banyak, apa nggak bisa ngomong? Masukin di sekolah, tambah nggak beres lagi. Aku dan suamiku bisa ikut, bisa enggak ya? Kita berpikir mendingan di rumah. Kita yang work slowly on his skill, but not work slowly on his soul and spirit. Itu kan bisa kita suruh orang di sekolah melakukan itu kan. Kecuali kita buat sekolah sendiri ala kita. It's good. Nah, jadi kita boleh-boleh saja mengambil patokan atau kerangka acuan ke mainstream, tapi anak-anak ini punya spare part yang berbeda. Kalau kita ngerawatin mobil yang keren-keren tuh, yang mobil yang eh, papan atas tuh mobil-mobil eksklusif, itu kan bensinnya itu udah beda, cara perawatannya beda. Anggap aja anak ini adalah keluaran yang eksklusif, ya kan? Jadi ada nih nanti muncul, wah kita kan orang biasa, gimana dong kita dikasih anak autis, orang yang kaya-kaya sih punya anak autis, dia bisa beliin suplemen, bisa begini, bisa itu bukan masalah. Seperti Tuhan gak pernah tahu dia naruh anak itu di mana, pastikan dia akan memenuhi. Dia tahu kita semua yang dikasih anak-anak ini, semua itu punya potensi dan punya kualitas untuk bisa membesarkan. Tapi kita akan keburu down kalau kita nggak tahu kebenaran ini. That's why I need counsel untuk punya sikap hati yang benar. Ya. Karena fear is our biggest enemy. Karena api si jahat yang dilempar ke kita terus menerus. Yang nanti gimana kamu? Kan lu gini. Lu sih, wah itu terus. Kita mesti punya bubble. Kita mesti punya ah, tembok. Seperti Nehemia bangun tembok. Kita harus punya tembok. Kita mesti punya penjagaan. Kita mesti bilang, ini anak Tuhan dan aku anak Tuhan. Entah gimana caranya, pokoknya aku percaya hari lepas hari dia pasti akan tunjukin, dia pasti akan penuhi karena Tuhan bertanggung jawab atas ini semua. Dan aku adalah hambanya. Nah, itu doang deh yang bisa membuat kita survive hari lepas hari lepas hari lepas hari lepas hari. Dan someday kita lupa, udah sampai sini ya. Itu. Makanya jangan bawa ke fear. Bilang ini holy discontentment. Yes, sebuah ketidaknyamanan, tapi kudus. Gitu ya. Nah, jangan. Nah, disinilah peran konselor yang baik hati dan Dan aku sampai pada prasuposisi ini. Buat teman-teman yang pikir kapan teknisnya ya, abis ini. Karena penting banget ini. Tuhan yang sudah memulai ini prasuposisi aku dengar ayat ini. Dan ayat itu tuh jangan gini, hafalin ini makanya. Nggak bisa. Kita mesti ngalamin ayat itu. Tapi kita mesti tahu dulu ayat itu. Dan Anda harus berdoa terus buat kami supaya kami mengalaminya dan bisa ngeh maksudnya Tuhan apa. Nih, Tuhan yang sudah memulai kan pasti akan. Jadi kita perlu tibakan orang tua itu untuk melihat semua ini tuh baik. Tampak keluarnya bisa kacau, tapi ini baik. Seperti tapestry kalau dilihat belakangnya kan ngaco, tapi depannya tuh keren gitu kan, permadani kan. Nah, aku dulu kalau denger lagu semua baik itu kesel bener inside. Aku kan nggak berani tunjukin, tapi dalam hati itu apa sih? Semua baik. Ampun anak autis apa yang baik? Sebelum aku tiba di pencerahan yang berhasil mengubah pikiran. Ya. Dan itu harus kita alami sendiri. Bukan karena konselor ngomong itu baik loh atau pendeta ngomong itu baik terus dia bilang iya baik. Itu mau biar cepet aja. Ya, apa yang baik? Aku tuh gigit di jambak, rambut aku pernah botak. Tapi dengan berjalannya waktu, inflamasi dia menurun. Kemudian kita eh, membangun hubungan yang baik dan semuanya. Termasuk semua deh ya, sibling-sibling, pembantu, orang tua, semua tuh yang hadir di sekeliling anak kita itu melakukan semua dengan baik. Nah, barulah belief sistem kita muncul. Bahwa semua nih yang ada, mbak kita, suami, anak,
Secara potensi Tuhan sudah sediakan dan ini penting banget. Ini revelation cukup. Kita sebagai anak orang tua yang punya anak kebutuhan khusus tuh bakal selalu ngerasa nggak cukup. Tapi you have to convey. Ini cukup. Secara potensial ini cukup. Tapi kita perlu latih, kita perlu jalani, kita perlu bina, gitu ya. Ya. Dan hanya perlu jalani dan dengar beneran dan buka mata dan akan ada pintu terbuka, open door yang Tuhan sediakan. Nah, kita butuh iman dan pengharapan untuk explore pintu itu. Makanya kita perlu nyanyi, kita perlu dengerin, kita perlu baca firman untuk lift us, to have enough energy to explore. Nah, kita hanya perlu menjalani itu semuanya dengan bersandar kepada Bapa kita. Apa itu cocok? Apa itu dari Tuhan? Semua membutuhkan komponen bulu tadi, keterdekatan dengan Tuhan. Terus kalau kita salah pilih gimana? Enggak apa-apa. Itu goalnya salah satu kenapa Tuhan mesti mati di salib. Jadi jangan takut salah, tapi juga jangan impulsif kayak orang yang nggak bener gitu. Tapi jangan juga takut melangkah gitu. Kita pasti akan berbuat salah di sana sini. Itu udah mesti kita pikir ya. Jangan nggak enak sama Tuhan, takut buat salah orang, dia aja udah mati begitu. Tapi ini yang aku dapat di dalam kesalahan yang Tuhan tahu akan aku ambil. He is omniscient ya. Itu tetap ada sesuatu yang dapat dipelajari. Dan ini aku suka dari Roma 8 ayat 28. Dan itu yang buat aku terkadang nekat ambil keputusan untuk mempelajari sesuatu walau sulit dan terkadang seperti tidak mungkin. Karena sesuatu yang aneh atau tidak menyenangkan sekalipun kan Tuhan bisa pakai untuk kebaikan buat orang yang mengasihi dia, bukan mengasihi dia. Jadi aku sering nekat. Aku kan mengasihi Tuhan. Aku kerjain lah baik-baik semua. Kalau salah, pasti Tuhan entah gimana caranya akan pakai kebaikan untuk aku. Ya kan? Itu moto aku. Misalnya ada yang nggak beres, aduh udah bu, aku takutan juga, tapi holy discontentment, holy discontentment. Ini Tuhan bisa nih ubah jadi kebaikan buat aku. Bisa, entah gimana caranya. Tapi kita kerjain. Kita kerjain dengan takut dan gentar menjalani semua itu. Anak tantrum, pembantu yang biasa ngajar, pegang dia pulang pergi, ibunya sakit, mau ngapain, ya kan? Kita mesti buat lagi dari awal. Terus ternyata ditemukan ada kita mesti begini, harus dioperasi lah, harus DXA, harus segala rupa. Itu takut dan gentar. Tapi kita selalu bilang, ini Tuhan bisa ubah nih jadi kebaikan. Nah, aku masih gini. Nangis, jangan nangis melulu. Kenapa saya rekam? Salah satunya saya bisa hapus kalau saya nangis. Kalau saya tiba-tiba terharu ya. Nah, inilah serunya ikut Tuhan. Bukan duduk diam dan menangis. Itu bukan. Tapi tidak terus-menerus kan duduk diam menangisi nasi. Aku nangis setiap saat. Tapi mau diam aja. Karena nggak seru lah hidup ini kalau kita diam-diam aja ya. Kayak mana? Nah, anak panah itu di stretch dan dilepas untuk sebuah keadaan. Di hidup Ben, Ben tuh sampai sekarang masih autistik ya. Dan kita masih terus sayang sama dia. Ya. Tapi di kehidupan Ben tuh banyak sekali kalau mau diceritakan. Tapi aku ambil ini. Ada kisah lucu yang mengharukan. Dia tidak sama sekali skillful. Jari tangannya terutama. Tapi suatu saat ada orang Rusia, pelukis ternama, datang ingin melukis bersama 1.000 anak autis. Dan nggak ada syarat anaknya harus skillful, boleh ikut. Yang nggak pernah ngelukis juga boleh. Kita ikut. Itu di galeri di Jakarta. 1.000, beneran 1.000. Tapi ini ya, ber, bener aja. Aku sama suamiku nemenin Ben, ngoret-ngoret. Aku kan takut sekali karena toksik kan. Ada banyak racun tentunya di situ. Tapi udahlah, ngoret-ngoret.
Ya, waktu dia oret-oret itu karena aku sudah punya sikap hati bahwa anak aku ini istimewa, nggak apa-apa kita ikut aja mau dia nyoret-nyoret doang biarin aja nggak apa-apa mau yang lain keren nggak apa-apa yang penting ini anak gue aku bangga sama dia yes gitu kan tahu nggak dari 1.000 anak band terpilih untuk ikut workshop tapi tau nggak alasannya karena dia si Maria lupa namanya siapa ya. Pokoknya seru adalah di koran dia waktu itu alasannya Victoria Renox ya alasannya karena ketahuan anak ini belum pernah megang. Dan rupanya si Victoria Renox ini mau melukis selama 6 bulan bersama anak-anak yang gue pilih ini, karena anak-anak ini akan menceritakan warna apa yang dia lihat dari surga. Jadi dia tandem jam session dengan caranya dia berkomunikasi dengan facilitated communication cara dia. Dia bisa tahu si Ben tuh bilang gini, bisa begitu. Kita malah bengong. Hah? Jadi mereka menghasilkan lukisan yang unik-unik. Ya. Singkat kata mereka 6 bulan di dalam workshop. Terus dipajang di kedutaan Rusia dan dipamerkan masuk orang. Itu kalau bukan Tuhan siapa? Ya. Tapi kalau kita nggak faithful, kalau kita nggak punya harapan terus, kalau kita lempar anak ini somewhere around there, ya nggak bakalan kejadian lah, ya kan? Nah, yang paling hebat lagi, lukisan-lukisan itu, yang kecil-kecil itu kita lelang di malam misi gereja kita mau mengirim sebuah keluarga ke sebuah negara untuk bermisi itu dilelang hasilnya dia dapat uang banyak banget tapi itu juga ada cerita di situ ngeri banget tadinya event organizer-nya dan ketua panitianya bilang gak usah karena tulis lukisannya kayak gimana gitu kayaknya gak bakal berhasil tapi pak pendetanya dapat uang jangan terus suamiku bikin lelangnya cepet sekali pakai lelang gotong royong jadi suamiku yang dapat pewahyuan untuk gimana caranya membuat semua orang gotong royong. Jadi sampai anak-anak sekolah minggu tuh ada yang kasih 5.000, ada yang kasih 10.000, digabung jadi 80 juta. Sementara eh, penyanyi-penyanyi andalan dari event organizer itu udah dikumpulin jadi satu nyanyi 25 juta. Itu kembali lagi Tuhan. Kenapa? Karena bukan kita. Udah gitu si Ben waktu dikasih tahu, kan dia kita pakai enjas, keren banget lah dia hari itu. Mau dikasih tahu Ben kamu eh, mendapatkan gini-gini tuh nggak ada yang apa diskus tidur udah ngantuk jam 8 belum tidur tidur maestro tidur jadi dia juga nggak mendapatkan sama sekali nggak ada yang mencuri kemuliaan di situ tuh nggak saya baru sadar oh kenapa menggunakan orang-orang seperti ini karena memang hanya Tuhan yang mulia di sini dan sampai sekarang kan udah ada gereja di sana terbentuk lama prosesnya tuh di negara itu tapi aku selalu bilang salah satu pekerjaan kamu iya dia tetap autistik tetap di rumah tapi jiwanya sudah punya jiwa lain maksudnya ikut dalam membangun jiwa lain oh ya Tuhan itu ya nah tapi kan saya nggak bisa cerita ini di tempat lain kecuali di sini kalau buat dunia ini cerita nah sebenarnya nggak ada alasan buat aku untuk berharap itu pun di Alkitab Abraham tetapi iman tidak ada alasan jadi kunci di Alkitab tuh semuanya ada di situ tapi ikutin aja opportunity yang terbuka. Banyak orang yang sok holy ngomong gini, aku nggak tahu nih opportunity ini dari Tuhan atau nggak. Saya mesti doa dulu. Boleh sih doa, tapi gini deh ya. Tuhan tuh
tuh bisa mengubah semua yang jelek aja jadi baik, gimana sih, kok pusing bener gitu ya. Jadi ya udah, kita uh, kerjain aja semuanya. Dan waktu Tuhan itu memang sangat berbeda dengan waktu kita. Itu penting banget. Dan aku sudah buktikan kalau kita menantikan Tuhan itu, kita yang menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ya ke bawah. Itu even kita babak belur nunggunya. Tapi ketika Tuhan menyatakan apa yang dia inginkan atau dia yang bukakan gitu, itu cuma kita yang tahu kan. Kita tuh bener-bener kayak burung raja wali terbang, naik lagi. Jadi kunci awet muda, kunci perkasa itu ya emang dia kok satu-satunya. Tapi semua komponen, ya, jangan sampai kita ada yang pincang. Jadi kita terlalu mikirin ini, doa sampai subuh, sampai bertalu-talu berani nggak tidur. Salah, kita harus tidur 7 sampai 9 jam. Karena ada si Ben, kita semua begitu. Kita pakai 5 cara yang bisa dilihat di video-video saya. Nah, metodenya nanti kalau dipilih sama orang tua itu nggak apa-apa. Ada 2 macam besar di dunia ini. Metode yang child-led, ada metode yang adult-led ya. Itu tergantung dari karakteristik dari orang tuanya. Mereka akan pilih. Tapi iringilah yang tadi itu, iman. Ya. Dan ABK ini pasti lama prosesnya. Ya. Yang perlu kita bina adalah itu ketahanan orang-orang yang orang tuanya itu, supaya sikap hati dan belief system di seluruh keluarga tetap jalan ya, dengan sejalan dengan firman. Saya mau tutup sesi ini, katanya kan kita 60 menit aja ya dapatnya ya. Dan habis ini nanti di sesi yang kedua Anda akan lihat uh, bagaimana saya mengajar di dunia ya, dunia biasa gitu. Jadi nanti jadi ke praktikal, kemudian Anda akan lihat bagaimana saya berinteraksi sama Ben, tapi setelah fase di atas 17 tahun. Um, jadi nanti konselor itu bukan menyuruh, tapi memediasi dan berdoa sampai orang tua itu mendapatkan clue dari Tuhan. Misalnya dia bilang, tapi saya takut. Ibu baca deh halaman itu kan, apa yang dikatakan situ kan, ya kan, jangan, makanya ibu jangan takut. Ya, itu nggak usah jadi konselor juga bisa ngomong gitu. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bertanya dengan why ibu, apa ini, ya kan, udah keluarin semuanya. Oke. Tapi kenapa itu ini? Oh, tapi kan gini-gini. Tapi kenapa kalau ini terus? Jadi kita memediate dia untuk tahu, sebenarnya yang gue takutin itu atau itu amat perlu ditakuti ya. Jadi dia nanti yang akan mengambil kesimpulan. Ya. Itu sikap hati dan belief dalam dialog kita. Oke, okay? Terakhir saya akan tutup dengan fenomena yang yang betul-betul membuka saya, itu Hugo, film Hugo. Ya, nah, Anda tahu kan di situ dia ada dia di belakang jam yang besar itu. Kemudian uh, jam-jam itu jam mekanik kan. Dia lihat antara skru bergerak, skru kecil, terus dia bilang gini, ini kalau ada skru kecil yang hilang, even dia kecil, jamnya mati, nggak jalan. Itulah peran dalam keluarga. Bisa saja kita mengenyampingkan dia atau ada di sekitar kita tapi tidak terlalu kita pedulikan. Dan kita satu saat akan macet karena kita tidak menyertakan grup kecil itu. Karena keberadaan setiap anggota keluarga kita. Oke, mari kita berdoa. Kita mau tutup sesi ini. Nanti kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas pewahyuan yang telah Kau berikan pada kami. Dan kami nanti akan melanjutkan Tuhan untuk hal-hal yang praktikal.
Saya berharap semua yang berhubungan dengan iman percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus akan membuat pondasi yang baik ya Tuhan, pondasi yang kuat sehingga di kemudian hari kita bisa membantu orang-orang tua, menemani mereka berjalan Tuhan bersama dengan anak ini, menemukan Tuhan di dalam semuanya dan menemukan harta karun di dalam anak ini dan menjadi orang-orang yang penuh dengan tarian yang telah diubahkan dari sebuah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Aku berdoa agar para konselor kami ini akan terus maju di dalam Tuhan. Amin.